Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridul Nurizudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing EGRP. Apa sih itu routing EGRP? Routing RGP adalah perangkat jaringan yang menggunakan protokol routing dinamis EGRP. Ya, dia itu untuk bertukar informasi routing dengan router lainnya di dalam jaringan. Kemudian EGRP juga dia itu dikembangkan oleh Cisco dan dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan dari protokol routing tradisional seperti IRP. Dia itu dengan menawarkan efisiensi yang lebih baik dan fitur-fiturnya lebih canggih daripada IRP. Baik, langsung saja masuk ke simulasi. Di sini kita akan mensimulasikan routing dynamic, routing EGRP ya. Maaf, bukan dynamic. Baik, di sini kita akan simulasikan buat routing EGRP. Di sini membutuhkan tiga router, tipenya 2811. Kemudian kita juga membutuhkan tiga PC. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan kabel UTP dari router ke PC, kemudian dari router ke router, dari router juga ke PC. Nah, kemudian kita sambungkan ke router yang terakhir. Dari sini ke sini. Nah, muncul nih peringatan. The cable cannot be connected to that port. Jadi, port yang ada di sini itu cuma bisa dua port. Karena router ini tuh cuma menyediakan dua port. Jadi, port yang pertama sudah dipakai ke router pertama ini, router nol. Kemudian port yang kedua juga sudah dipakai di PC ini, PC kedua ini. Nah, jadi kita masuk ke router ini, kita pilih yang, nah, kita pilih yang satu FETX nih yang ini, NM satu FETX. Sebelum kita memasukkan port yang ini ke dalam sini, alangkah baiknya ya, harus ya, wajib si router ini tuh dimatiin dulu sebelum masukin port ini ya, MM satu FETX ini ke dalam sini tuh kita harus matiin routernya terlebih dahulu. Kita matikan, kita tarik dari sini ke sini. Nah, kemudian sudah seperti ini kita hidupin lagi. Nah, kita kita close, kita sambungin pakai kabel UTP dari router ini ke sini. Nah, sudah bisa berhasil tersambung, kita sambungkan juga ke PC-nya. Jika sudah seperti ini, kita sudah mempunyai tiga router dan tiga PC, maka kita akan atur di router nol, kita atur CLI-nya. CLI-nya itu nanti kita akan mengatur dari IP address sampai ke router EGRP-nya. Oke. Pertama kita akan masuk router ke router nol dulu. Kita masuk ke CLI, kita ketikkan no, kemudian kita ketik enable. Enable ini untuk masuk ke dalam routernya terlebih dahulu ya, untuk mengakses routernya. Nah, lebih secara globalnya lagi, kita ketikkan constant seperti ini. Kemudian kita masuk ke interface. Kita masuk ke interface ini dulu nih, FA0 untuk isi yang pertama ini. Kita masuk ke interface FA0/0. Nah, kemudian kita no countdown. Nah, setelah itu, ketika kita sudah masuk ke interface FA0/0 ini,
kita sudah shutdown-kan interface-nya, kita masukkan IP address-nya untuk si PC. Untuk bukan si PC, untuk menjadi default gateway dari router 0 ini ke PC 1 ini. Ya, jadi nanti si IP ini akan menjadi IP default gateway-nya si PC ini. Oke. Kita ketikkan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnetmasknya itu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita exit. Nah, untuk interface FA0/0 ya. Untuk interface FA0/0 itu sudah, maka kita akan lanjut ke interface yang FA0/1 ini. Maka kita ketikkan int FA0/1. Nah, jangan lupa di no shutdown. Nah, kita akan masukkan IP address untuk si router ini. IP address 10.10.10.1. Subnet masknya sama 255.255.0. Enter. Kemudian kita exit. Nah, selanjutnya eh kita kita akan atur juga di router 1 ya. Tadi kita sudah atur router 0 ini. Kemudian kita akan atur ke router 1 ini. Tutup. Nah, kita akan atur dari interface FA0-nya sampai ke interface interface FA01 ya, sama FA1/0 ini. Nah, kita akan atur untuk yang FA0/0 terlebih dahulu. Baik, mari kita atur untuk si FA0/0 ini terlebih dahulu. Kita ketikkan no, kemudian kita enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Aduh, kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian sama, kita masuk ke interface FA0/0, enter, kemudian no shutdown, kemudian kita kasih IP address-nya 10.10.10.2. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Jadi IP address yang 10.10 ini itu untuk menghubungkan dari jadi tuh apa IP-nya itu punya si router untuk menghubungkan antar router ini. Jadi router 0 ini tadi dia punyanya 10.10.10.1, dan sekarang router yang kedua ini ya di sini. Ini saya nyebutnya ini router 0, router 1, router 2 yang ujung sini. Jadi di router 1 yang di sini itu eh, kita akan beri IP address-nya untuk menandakannya dengan 10.10.10.2. Oke. Kemudian kita enter. Nah, kita exit.
Kemudian kita akan atur yang interface FA0/1 ini ke PC. Kita akan memberikan IP default gateway untuk si PC dari routernya. Interface FA0/1. Nah, kemudian kita no shutdown. Nah, kemudian kita ketikkan IP address 192.168 titik. Tadi itu kan di sini kan titik 1.1. Nah, sekarang kita di sini kasihnya 2.1. Kemudian subject masknya 255.255.255.0. Oke. Enter, kemudian exit. Nah, setelah itu kita akan mengatur FA1/0 ini ya, yang menghubungkan router 1 ke router 2. Ya. Tadi saya menyebutnya ini router 0, ini router 1, dan ini router 2. Jadi kita akan mengatur interface FA1/0 ini ya, yang menghubungkan antara router 1 ke router 2. Oke. Caranya yaitu adalah sama, kita akan masuk ke interface FA1/0 ini dan kita berikan IP address-nya dengan cara int FA1/0. Enter. Kita masukkan IP address-nya. No shutdown dulu, jangan lupa. No shutdown. Kalau tidak di no shutdown itu nanti tidak terup gitu. Kita masukkan IP address 10 titik sekarang titik 20 ya, karena dia itu yang 10 itu, server 10 itu, IP yang ke 10 itu tadi udah menghubungkan antara router yang ini ke yang ini. Nah, berarti dari yang ini ke yang ini berarti harus beda. Jadi kita masukkan 20.20.1 ya, titik satu. Kemudian subname masa itu 255.255.255.0 titik nol, seperti ini. Kemudian kita enter, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan mengatur eh, CLI di router kedua ini sekarang ya, dengan cara kita klik routernya, kita masuk ke CLI dan kita akan atur seperti yang tadi. Kita enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, di sini kita ketikkan, kita akan mengatur untuk si FA0/0-nya terlebih dahulu, yang menghubungkan antara router 2 dan router 1 ini. Jadi caranya kita akan masuk ke interface FA0/0, ini FA0/0. Kemudian kita enter, kita ketikkan no shutdown. Nah, setelah itu kita kasih IP address-nya 10.20.20.20.2. Oke, sekarang titiknya 2 yang terakhir. Karena kenapa? Karena yang tadi titik satunya sudah dipakai dari interface FA1/0 yang ada di router 1 untuk menghubungkan ke router 2 ini. Ya. Sekarang interface yang ada di router 2 di FA0/0 dari router 2 ke router 1 kita ketikannya titik 2. Oke. Nah, setelah itu kita berikan subjek masa itu sama 255.255.255.0. Enter. Terus, oh, kebanyakan 20-nya. Titik. Nah, oke. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan mengatur
si IP default gateway untuk si PC ini. Kita masuk ke interface FA0/1, kemudian kita nol shutdown, salah tulisan ya, salah ketik, no shutdown. Nah, no shutdown, kemudian kita kasih IP-nya, IP address 192.168.3.1. Yang tadi ini 1.1, yang ini 2.1, dan yang sekarang ini adalah 3.1. 255, 255, 255.0. Enter, kemudian exit. Nah, setelah kita sudah mengatur eh, se- IP di setiap routernya, maka kita akan mengatur IP di setiap PC-nya. Oke. Dan tadi kan kita mengaturnya itu IP jalur, ya, jalur dari router ke PC, terus ke router. Jadi itu tuh IP di si routernya. Sekarang kita akan mengatur di si PC-nya. Nah, kita kasih IP-nya itu 192.168.1.2. Tadi 1.1 karena sudah dipakai buat default gateway yang ada di si router. Jadi kita titik 2. Kemudian default gateway-nya kita ambil yang di si router. Bedanya itu cuman belakangnya. Ini 1.1. Oke, sudah. Kemudian kita atur PC yang sini. 192.168.2.1. Ini copy. Yes. Oh iya, 2.1 itu tadi udah dipakai buat diri si router ya. Maaf, maaf. Ada kesalahan, ada kesalahan. Nah, jadi ini 2.2. Ini sampai masnya. Kemudian default gateway-nya yang 2.1. Yang tadi kita sudah atur default gateway di router. Oke. Nah, selesai. Kemudian di sini juga, di sini 192.168.3.2. Titik 2 karena 3.1-nya sudah dipakai buat default gateway. 192.168.3.1. Nah, setelah kita sudah mengatur semua IP yang ada di router di PC, sekarang waktunya kita akan mengatur EGRP yang menghubungkan antara router ke sini, router 0 ke router 1, dan router 1 ke router 2. Dan dari router 0 ke router 2. Waktunya kita mengatur EGRP-nya. Dan bagaimana caranya? Begini caranya. Jadi kita akan mulai mengatur EGRP-nya dimulai dari router yang sebelah sini dulu. Nah, kita akan mulai mengatur EGRP di sini dengan cara kita enable dulu, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita ketikkan eh, apa namanya, router EGRP tanda tanya, router EGRP, EGRP tanda tanya. Nah, seperti ini tuh. Kemudian kita masukkan router EGRP 10 di sini, ya. Karena sini tadi tuh kita masukkan bloknya ini itu tuh 10 ya, 10. Dan yang di ujung sini 20. Oke, termasuk EGRP 10. Kemudian kita ketikkan networknya, kita ketikkan network. Nah, seperti ini, enter. Kemudian kita masukkan juga network 192.168.
1.0. Ya. Ini itu untuk mengenalkan antara router 0 ke router 1 dan ke router 2 ya, dengan IP 192.168.1.1 1.0. Titik 1.1-nya tadi buat default gateway dan 1.2-nya buat PC dan 1.0 buat network si router. Oke, kita enter, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan nah, kita akan mengatur yang tadi kita sudah mengatur router yang ini. Selanjutnya kita akan mengatur router si ini nih, router ujung ini. Jadi ujung sama ujung. Nah, kita ketikkan sama router AGRP tanda tanya. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah 20. Karena yang di sini tadi kita tuh 10 dan di sini 20. Kita masukkan, kita ketikkan network, 10.20.20.0. Kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan network 192.168.3.0. Ya, tadi 3.1 buat default gateway, 3.2 itu buat si IP komputer, PC. Nah, sekarang 3.0 itu adalah untuk IP si router sendiri. Untuk IP si apa namanya networknya ya, jaringannya. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita akan masuk ke router yang ke satu ini. Ya, di sini kita akan mengatur jalannya dari router yang ini ke sini gitu. Sama kita ketikkan juga router AGRP tanda tanya. Oh iya, maaf. Enable dulu. Aduh, enable kontak. Kemudian kita masukkan router AGRP tanda tanya. Router AGRP tanda tanya. Kita masuk 10. Nah, di sini kita akan mengatur juga seperti tadi. Kita hubungkan yang si 10.10.0-nya network network 10.10.10.0 enter. Nah, setelah itu setelah itu kita akan ketikkan network 192.168.2.2.0. Nah, seperti ini. Kemudian enter, kita exit. Nah, setelah itu kita kan sudah mengatur di router 0, router 1 dan router 2. Jadi, setelah kita mengatur di router yang kedua yang ke satu ini itu untuk menghubungkan yang jalur dari router 0 ke router ini yang tadi di 10.10, selanjutnya kita akan menghubungkan dari router sini ke router 20. Ya, ke router yang ini kan tadi kan 10.20 ya. Jadi dari sini kita juga atur termasuk 20 enter 20 20 enter. Tadi
kita itu punya 192.168 ini untuk yang ke 10 Sekarang ini juga sama, tapi yang ini untuk ke 20.20. Kita enter, kemudian kita exit. Nah, oke, sudah. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mencoba mengirim paket dari PC ini ke PC ini. Apakah berhasil? Oke, percobaan pertama itu adalah pilot. Mari kita coba lagi. Nah, jadi sudah sukses. Jadi di percobaan pertama itu emang karena si router itu masih apa namanya, masih proses ya, masih memproses hasil dari yang kita atur tadi. Jadi tidak bisa, mungkin ada saja yang bisa langsung sukses, tapi kebanyakan pasti ada yang valid dulu. Karena si router mengenali terlebih dahulu IP-IP yang sudah dibuat tadi sama kita gitu. Jadi kita coba lagi, sukses. Kita coba dari sini ke sini. Nah, sukses ya, gitu. Kita coba dari sini ke sini. Nah, sukses. Kemudian kita coba dari sini ke sini. Sukses. Nah, dan kita coba dari ujung ke ujung. Apakah bisa? Nah, pilot. Karena di sini kita hanya mengatur dari sini, dari router 0 ini ke router 1. Kemudian dari router 1 ke router ini. Kita tidak mengatur dari router ini ke router yang ini, gitu. Sama yang di sini juga kita hanya mengatur dari router ini dan router ini doang. Belum mengatur dari sini ke sini. Mari kita atur untuk agar bisa eh, kita mengirim paket dari PC ini ya yang ada di router 0 ini ke router 2 ini, gitu. Bagaimana caranya? Gini caranya. Kita masuk ke router 0. Nah, bisa dilihat di sini kita hanya mengatur router EGRP 10. Nah, yang di mana router EGRP 10 itu hanya ada di sini dan di sini gitu. Sedangkan di sini kan router EGRP-nya 20 gitu. Jadi kita akan atur router EGRP 20-nya di sini. Router EGRP 20, enter. Kemudian kita ketikkan juga networknya karena dia itu titik 20, enter. Kemudian kita masukkan network IP-nya di sini itu kan 3 ya, di ujung sana 3. Nah, kemudian kita exit. Oke. Kemudian kita masuk juga nih yang di sebelah sini nih. Di sini kan dia hanya yang EGRP 20-nya ya kan, yang EGRP 10-nya belum gitu. Jadi kita atur juga di sini. Nah, di sini kita atur untuk router EGRP 10-nya, kita ketikkan seperti ini. Kemudian network 10.10. Enter. Kemudian network IP-nya di sini titik 1. Enter. Kemudian exit. Kita coba untuk mengirim paket dari sini ke sini. Sebentar. Kita kita clear dulu ya biar bersih ya. Kita coba dari sini ke sini. Nah, langsung sukses ya. Tadinya itu masih violet, sekarang sudah sukses karena sudah diatur dari routernya tadi yang kita atur. Oke. Nah, dari sini ke sini aman, dari sini ke sini aman, dari sini ke sini juga aman. Sukses semua. Oke. Terima kasih telah menyaksikan simulasi Cisco tentang router EGRP ya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.